Menjadil muridi ayusir adaba fatu akharu uqud. Nah ini uqubatun anhu fayaqul laukana hadza su'ul adab liqati'il amdadu wa aujabal ib'adu faqad yuqta'ul madadu an min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa ma'al mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri wa lam yakun illa ayu khalilu wa ma turid. Ini masuk kategori adabnya, masuk ke dalam tentang adabnya seorang yang mencari ilmu. Hati-hati. Disinilah dalam diceritakan setengahnya dari orang-orang yang menuntut ilmu. Min jahdil muridi, itu setengahnya antara bodoh dan pinter. Kalau nanti ente bener-bener disiplin, ente itu bener-bener telinganya dipasang, ente itu bener-bener menghormati keilmunya, ente bener-bener menghormati seorang gurunya, ente bener-bener menghormati kitab ente, maka disitulah ente akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berarti kebodohan itu akan dikubur menjadi manfaat. Tuh. Tapi kalau mencari ilmu tidak disiplin, ente tidak ada hormat dalam kitabnya, ente tidak membawa diri pada posisi yang tertentu, cara berpakaian histori kok dulu emang iya kan. Dalam segi adabnya orang itu berpakaian dalam apapun itu mempengaruhi. Tapi inilah nikmatnya jamnya ruwet, bebas kok. Karena nggak ada murid, nggak ada guru. Maka kalau kita berani memakai adab dalam mencari ilmunya, maka ilmu itu akan cepat dipahami. Dan di sini diterangkan apabila ente sudah memahami ilmunya, maka ente yaitu ilmunya bagus. Apabila ente sudah bagus ilmunya, maka amalnya bagus. Apabila amalnya ente sudah bagus, yaitu nanti meningkat kepada posisi tunalul hikmah, yaitu bijak. Nah inilah kebijakan kita maunya seperti apa. Nah itu balik lagi pada posisi diri kita sendiri. Maunya seperti apa. Nah, ente mau seperti itu mangga, mau berpakaian itu mangga. Saya nggak ada larangan, bebas bagi saya. Yang penting ilmunya masuk. Jangan nanti di sini diterangkan, nanti di rumah barlem. Tuh, yaitu namanya jarkoni. Gelem belajar tapi beli gelem lakoni. Iya kok lah. Nanti yang saya takutnya nanti di sana ditanyain, "Man robuka?" Mau tahu aja. Kepo lo. Pentong sekalian nanti sama malaikat. Jangan. Ini seorang murid yang belum punya kontrol, dan kontrolnya baru antara 80% ke bawah.
itu masih bimbang. Contohnya yaitu adalah menyepelekan. Awas, ingat-ingat dengerin nih. Ente luru ilmu, ente mencari ilmu dan dipahami ilmu itu, tapi ente itu tidak mau mentaati ilmu itu. Contoh, kalau ente berbuat dosa yang kecil, saya kan biasa-biasa aja, kayak nggak orang ngerasa punya dosa. Tapi tahu ente punya dosa besar, gelisahnya minta ampun. Itu berarti orang nggak bener. Ente punya dosa kecil ya tetap cepat minta maaf kepada Allah. Punya dosa besar ya cepat-cepat ente bagaimana caranya minta maaf kepada Allah. Jangan kita membiarkan itulah teledornya karena ilmunya belum mencapai ke sana. Loh. Pada dasarnya disitulah contohnya apa? Antara salah dan karunia. Orang di sini banyakan mengartikan salah itu sudah pasti dosa. Ente dikasih karunia juga bisa jadi dosa kok. Kalau saya mentitik beratkan, kalau ente berbuat salah pasti dosa itu nggak aneh, ya kan? Tapi kalau ente sudah dipai keistimewaan, diberi kurnia oleh Allah, terus ente tidak amanah, maka disitulah yang paling beratnya. Jangan coba-coba itu. Itu hukumnya masuk ke dalam kategori orang amar ma'ruf nahi mungkar. Pinter ngomong der tapi dheweke bling lakoni. Itu bahaya. Itu hukumnya masuk ke dalam kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Itu banyak orang-orang kiai sekarang itu terjadi dalam kategori itu. Kalau sudah masuk ke situ ada 3 perkara, yaitu alamatnya munafik. Itulah masuknya. Nanti posisinya di mana? Neraka well. Ya neraka dalam. Itu yang paling dalam nantinya. Itu sakar kok. Ngeri maksudnya. Jadi ini yang terjadi di masyarakat, terjadi pada diri kita. Menganggapnya rizki, menganggapnya adalah suatu ilmu yang istimewa, itu dianggapnya adalah nikmat. Padahal kalau kita tidak amanah menjadi afatul nikmah. Duh. Jadi saya mengartikan kalau ente berbuat salah nggak aneh. Yang ente manusia kok. Tapi ente tahu tidak, yang paling bahaya ente dikasih nikmat tidak amanah, itu bahayanya. Ngeri. Lebih bahaya daripada ente berbuat salah. Dan di sini diterangkan apabila orang itu berbuat dosa yang besar, kadangkala seperti enggan, tidak cepat-cepat langsung berusaha menghapusnya, bertobat, santai kok itu yang paling bahayanya juga. Jam 9 Ustaz ya? Ya wis beli aneh. Oh, makinnya belum dah. Enggak tebal makinnya. Jangan menyalahkan orang lain. Ya. Menyalahkan dan orang seperti itu maka hatinya resah. Karena orang itu sudah berbuat salah tapi tidak mengaku kesalahannya. Menganggapnya dosa kecil itu nggak masalah, tapi kalau dikumpul-kumpulkan menjadi besar. Kayak si taruh mobilnya Pak Ante dan Pak Kafet gak beli kemot nih tadi gitu. Lu nggak bisa. Jangan kita walaupun kecil
ketahuilah bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu istighfar itu 70 kali satu hari. Jadi nggak seperti kita istighfarnya di waktu sholat 5 waktu aja, astagfirullahaladzim. Kalau lagi ikut wiridan, astagfirullahaladzim. Selainnya itu buru-buru. Kadang-kadang paling, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kok begini, astagfirullahaladzim, masya Allah. Jadi orang yang sudah menyepelekan kepada dosa kecil, biasanya di dosa yang besar pun hanya ada rasa resah. Tapi dalam waktu hitungan jam biasanya sudah biasa lagi. Itu karena apa? Karena kitanya itu bukan memusuhi setan, tapi menjadikan sahabat setan. Itu. Itu. Jadi ya itulah makanya dalam perbuatan yang nggak benar itu tidak ada rasa yang istilah berkepanjangan. Dan tandanya nanti ada saya sebutkan. Ini saya kupas semuanya. Disitulah kok kalau orang yang sudah nggak benar dalam mengartikan mana yang benar dan mana yang salah, tidak ada kontrolnya, maka orang itu seakan berjalan itu kayak apa ya, jadi kayak nggak tahu ada balok ada apa, taat berak aja, yang penting happy bro. Gitu, senang itu. Dan di sini dia tidak punya pemikiran penimbang-timbang dalam satu pemikiran mengambil keputusan, tidak ada. Yang ada dia melakukan sesuatu yang penting dia senang. Wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri wa lam yakun illa ayukhalilu. Ini orang termasuknya kalau seperti sudah begini bisa nggak dipercaya? Orang seperti bisa nggak dipercaya? Ya nggak bisa. Yang bisa dipercaya hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya salah sedikit pun, tidak ada. Baginda Rasulullah itu luar biasa, mempunyai sifat yang luar biasa. Liutami mama karimal akhlak. Itu kok luar biasa. Nah, justru baginda Rasulullah itu adalah cermin kita, patokan kita untuk supaya kita itu selamat dunia akhirat. Tapi sayang kita sendiri hanya akan melupakan kok. Dan murid seperti itu tidak bisa menghargai ilmu, tidak bisa menghargai seorang guru, tidak bisa menghargai diri sendiri. Itu namanya murid itu murid yang tidak mempunyai prinsip dalam mencari ilmu. Saya nggak mau lebih kasar lagi bahasanya. Mas Arfan aran murid murtad kok. Ya mong lah. Tapi duduk murtad agama kok. Tapi murtadnya murtad itu bahasa kalimat yaitu keluar dari jalur menuntut ilmu adabnya. Karena kunci utamanya yaitu adalah adab. Adab itu bisa nanti kelari ke fikih dan melari ke tauhid. Jadi kalau orang sudah punya pegangan itu, bisa nanti la ilaha illallah, itu tauhidnya nanti tingkat-tingkatan. Nah, tingkatannya seperti apa? Ya itulah tadi. Ada tingkatan-tingkatan sendiri. Kalau kita cukuplah la ilaha illallah saja dulu. Apabila murid yang tidak mempunyai pengertian seperti itu, dinamakan murid yang tidak punya adab.
Bukan murtad kok, adab. Tidak punya adab. Nah. Dan ingatlah, dan ini perlu dipahami dan perlu dicatat dalam akal kita, kalau bisa itu dicatat dalam buku. Yaitu di sini ada tanda-tandanya orang yang dimuliakan oleh Allah dan tanda-tandanya orang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Ini nih, nanti ente masuki kategori ini kita beli baru. Tanda seseorang yang mendapatkan taufik atau mulia itu ada 3 pertanda. 1, mudah mengerjakan amal kebaikan. Kenapa yang 1 mudah mengerjakan amal kebaikan? Karena orang itu belajarnya benar-benar dipakai adabnya. Setiap langkahnya, setiap apa yang dikajinya itu tidak langsung ditaruh di tas, tapi dikaji dulu. Dan sebelum paham, belum nempel, maka orang itu tidak akan melepaskannya. Karena ilmu itu adalah mahal. Dan ilmu sendirilah yang akan membawa kita pada posisi tertentu. Dan ilmulah yang akan menemani kita pada di alam kubur. Ilmulah yang akan menemani kita nanti di akhirat. Nah, karena ilmu itulah di situ kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah. Kalau kitanya sendiri tidak mengenal dengan ilmunya, maka bagaimana ente pengen mendapatkan sesuatu? Maksudnya apapun orang itu selalu mengerjakan yang baik. Sadar atau tidak sadar itu orang itu mengerjakan hal yang baik. Jadi tidak menganggap, oh saya tadi ngangkatin barang punya orang nih, saya bantu-bantu. Enggak dipikirkan. Nggak diinget-inget sih, Om. Iya, artinya karena sudah terbiasa. Nih, walaupun sedikit kamu ngangkat korek, mengasihin, ini koreknya orang itu, dia bawa, itu ibadah. Ente senyum, ibadah. Tapi awas, aja senyum-senyum jalan kok, bahaya. Loh, iku. Senyum itu luar biasa. Padahal amalia mengerjakan kebaikan itu bagi orang yang diberikan kemuliaan atau selalu diberikan pertolongan kepada Allah, itu mengerjakan pun tidak dipikirkan sedikit pun. Mengerjakan kebaikan, mau mengerjakan sesuatu apapun itu tidak dipikirkan, tapi maknanya semuanya baik. Jadi disitulah orang itu karena mengerjakan, meniru perintahnya, meniru tingkahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan bekali buat ente bahwa kenapa saya itu sebenarnya tidak mau diam. Ini nanti Anda mau apapun, dari mau mandi, dari mau pakaian, dari segala sesuatu, nanti yang dihadirkan adalah baginda Rasulullah SAW. Itu tidak ada ilmu kayak gitu. Karena apa? Itu ilmu kuno. Baru dapat kalian. Kalian pasir. Kalian sih. Iya kok. Itu. Ngali dapatnya kayak gitu. Ternyata di situ Anda perlu ketahui bahwa menghadirkan namanya baginda Rasulullah, kalau ente benar-benar rindu, maka isilah hati ente dan cobalah tingkahnya Kanjeng Nabi itu ditiru, insya Allah akan cepat ketemu. Itu karena ada seorang guru, ada orang yang mengatakan, ini salah satunya mengatakan, saya tanyakan dan beliau mengatakan itu padahal nggak tahu berapa abad. Dia mengerjakan itu adalah 40 tahun. 40 tahun. Itu ilmunya tuh gampang. Gampang banget. 40 tahun. Pantas mengerjakan sesuatu, dia tidak punya pemikiran. Baik atau jeleknya itu baik semua. Luar biasa. 40 tahun baru ketemu baginda Rasulullah. Akhirnya orang itu benar-benar masyhur.
Nantilah ceritanya. Oke. Orang yang tadi nomor pertama adalah orang yang mengerjakan kebaikan tanpa dipikirkan apapun. Dan tidak ada tujuan maksud apapun, yaitu tetap mengerjakan hal yang positif. Tidak ada niat apapun, sedikit pun tidak ada. Yang kedua, berusaha untuk menghindari perbuatan yang tercela. Bisakah seperti itu kita? Susah, saya akui susah. Karena mata kita kemana-mana, naik motor, umipal, dari mulai Bedulan sampai ke kota. Ya, aki bocah sekolah bal. Ada paling duren ning kana bal, gede-gede bal. Kang layanan nih masya Allah. Lah, ya kayak bupati masalahnya kalau di kota ya bal. No, bagaimana? Saya punya konsep untuk menghindari itu semua, menghancurkan dosa itu. Saya punya konsepnya, yaitu ahil qulub bidzikrillah tatma'inul qulub. Hidupkan hatimu dengan zikir. Zikir bisiri. Kalau intinya sibuk Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya udah ngoceh aja kok, biasa jalan. Nah, insya Allah orang yang seperti itu akan menjadi sehat secara fisikis, secara batinnya jadi sehat. Karena ketahuilah bahwa orang yang menyebut asmanya Allah itu adalah segala-galanya. Maha merzekeni, Allah maha memberikan keselamatan, Allah pemurah, Allah memberikan kesehatan. Jadi saya katakan Allah itu adalah segala-galanya. Dan Allah pun akan memberikan suatu ilmu tidak ketakutan. Ini khusus buat Koko masalahnya kalau gitu. Nah, itu kok. Yang ketiga, selalu terbuka dalam hal memikirkan yang baik. Jadi artinya kita itu berbuat baik itu tidak pelit. Kita berdoa tidak pelit. Jangan Allah maghfirli. Lah pelit. Allah maghfir lana. Nah itu baru nggak pelit. Nah, jangan ente belajar jadi orang yang pelit kurit apa kucrit. Nah, cidok jero no. Itu kalau berbuat baik itu selalu berbagi. Makanya berdoa pun ente tidak boleh pelit. Maka di sini dikatakan selalu terbuka bagi orang-orang yang seperti orang yang selalu dimuliakan Allah, orang yang selalu diberikan pertolongan oleh Allah itu karena dia itu gampangin apapun dalam hal yang baik. Dan beliau orang yang baik mempunyai hajat. Dan hajatnya itu tidak hanya untuk sendiri. Hajatnya itu selalu berbagi. Kalau hajatnya orang umum itu tergantung kadar orang itu mau seperti apa kok. Kadang-kala kan hanya sekedar sholat hajatnya aja langsung tidur lagi ada. Tapi kalau ada orang itu benar-benar ada kemauan, yaitu sholat hajat dan disertai dengan zikirnya. Nah itu, tapi mayoritas orang itu yang nggak tahu berapa persennya yang melakukan sholat hajat itu kebanyakannya ya jengking. Namun hitung-hitungan orang Islam kok kebanyakan jengkingnya. Jadi itulah keterangan orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, orang yang selalu diberikan kekhususan oleh Allah karena orang itu mau berbagi hal yang baik, positif, bukan untuk pribadi tapi untuk umat. Makanya jadi siap-siap apabila ente dijadikan pembantu umat.
kapanpun harus siap gitu. Dan itulah keterangan dari Muliakan. iya orang yang dimuliakan oleh Allah dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Tanda seseorang yang dihinakan oleh Allah karena orang itu sendiri yang memilih terhina. Allah si adil. Jadi pengen terhina ya dibaik. Yang pertama, orang itu sukar untuk melakukan ibadah. Walaupun orang itu sepertinya dengan sungguh-sungguh pengen ibadah tapi susah. Omong kasarnya dilalahnya gitu. Ada aja kesibukan apa gitu. Itu loh termasuknya orang-orang yang makanya orang-orang apa namanya? Orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Hati-hati. Ini loh aturannya. Jadi kalau ente tidak mau dihinakan oleh Allah, wajib hukumnya ente itu menuntut ilmu untuk bekal. Karena ilmu itu yang akan menemani ente di kuburan, bukan harta. Ente di akhirat akan ditemani oleh ilmu, bukan harta. Itu yang harus ditancapkan. Kalau ente pengen tidak terhina, kenapa kita dalam satu perjalanan ngepot itu kok kayak gini sepi banget di saya gitu. Itu ternyata rumusnya di sini ada. Orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang yang sukar untuk melakukan ibadah. Walaupun itu orang itu dengan sungguh-sungguh. Tapi selalu ada kalah sungguh-sungguhnya. Masalahnya tuh kok bukan sungguh bener, tapi sungguh-sungguhnya kalah. Karena apa? Baru gak negering kok enak isan ya itu. Itu loh kok. Jadi orang itu pengen ibadah tapi gak bisa. Entah kenapa. Karena orang itu sudah terlalu kotor hati kecilnya. Itu alasan utamanya, karena sudah kotor hati kecilnya. Akhirnya untuk ibadah pun itu susah, walaupun dengan sungguh-sungguh. Dia mau ibadah nih, rame-rame geruduk, ikutan. Tapi di sana itu ada ngobrol-ngobrol, ya udah berhenti yang kesana dia hanya ngobrol. Itu kebanyakan orang yang dihinakan oleh Allah itu nanti seperti itu kok. Jadi alasan aja nanti, Om saya begini, kamu. Kalau saya boleh ngomong, kamu hati-hati. Maksudnya hati-hati gitu. Karena orang mencari ilmu itu luar biasa susah. Kan saya udah ngomong, selagi saya masih hidup gali. Itu, gali. Nanti kalau saya sudah mati, dadah koko. Kan gitu. Sorry kok, masing-masing urusannya. Nah itulah. Jadi orang yang dihinakan oleh Allah itu, orang pertama adalah orang yang melakukan atau menjalankan untuk melakukan ibadah itu susah banget lah intinya itu. Padahal orang itu sudah berusaha mati-matian ingin melakukan perbuatan yang baik, yaitu tetap aja susah karena hatinya kotor. Itu alasan utamanya. Jadi karena hatinya sudah kotor, otomatis orang itu tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi kalau kita orang-orang ruwet harus bisa melihat hati yang baik walaupun kecil. Itulah yang harus kita manfaatkan. Tuh bedanya ya. Kalau di luar nanti orang itu ngecap orang itu atau image-nya orang itu udah karena tingkahnya bener itu pasti dijawab disebutnya orang nggak bener.
Tapi kalau orang Jamiah Ruwet tidak boleh seperti itu. Walaupun itu orang jelek, pasti mempunyai nilai baiknya. Walaupun sekecil, otomatis lah anaknya mau mabokan atau anaknya mau main judi, ya pasti marah orang tuanya. Nah itulah nilai baik yang tidak bisa dilihat oleh masyarakat. Yang taunya masyarakat itu orang itu adalah yang bikin resah, orang itu selalu main, maka orang itu disebutnya orang nggak bener. Tapi golongan kita itu jangan menilai orang itu dari awalnya. Kalau ente pengen tahu yang sebenarnya, jangan jadikanlah dia teman, tapi jadikanlah saudara. Dan pendekatannya itu dengan kasih sayang, dengan kesopanan kita, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketemu jalurnya untuk belajar ibadah. Jadi nggak ada susahnya kok. Tuh. Yang kedua, mudah terjerumus ke dalam sesuatu yang batil. Tuh. Mudah terjerumus ke dalam sesuatu yang nggak benar, yang batil nggak benar kok. Padahal orang itu sudah berusaha menghindari kebatilan. Karena apa kok? Hatinya kotor. Tuh. Ini tuh ilmunya Imam Ghazali ini kok terangannya. Saya nukil-nukil aja lah biar nanti paham. Kalau nanti ngambil kitab yang puyang. Karena itu termasuknya harusnya bahasanya nanti saya ada yang lebih parah lagi bahasanya. Padahal bahasa yang namanya tadi kesalahan dan karunia itu bahasa yang sangat mendalam. Jadi memandangnya kita itu bukan karena lihat kesalahan, tapi yang dipandang itu kurnia itu adalah ujian. Karena orang yang diuji itu diuji di saat lagi nggak enak, diuji saat lagi enak. Itu yang saya pandang itu utamakan di saat kita lagi enak mendapatkan kurnia yang luar biasa. Itu orang itu adalah menghadapi mara bahaya, yaitu adalah ujian yang sangat berat. Bukan menghadapi ujian yang lagi salah. Arek kesalahan sih gampang ngomong kasar. Palma apa, gampang ngoburai, selesai. Bahkan ente mendapatkan amanah dari Allah itu rizki, kadang-kala nemu duit langsung dienggo jajan. Loh, kan gitu. Ya dah. Loh, ada yang seperti itu. Ada kalanya kita mendapatkan sesuatu langsung dimakan. Padahal ketahuilah, jangankan nemu, uang yang di kantongnya ente itu belum tentu itu rizkinya ente. Karena Allah mengutus ente ke bumi ini bisa menjadi sababia rizki yang disampaikan ke ente itu untuk Koko. Koko bisa nyampaikan ke Ipal. Maka disitulah kalau kita lihat pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu ada lebih ada kurangnya. Tuh. Oke bro? Nah itu. Yang ketiga, tertutupnya pintu hajat kepada Allah karena hatinya kotor. Orang yang dihinakan oleh Allah itu yang nomor 3, tertutupnya pintu hajat kepada Allah karena orang itu tidak karena orang itu kotor hatinya, selalu keganjal. Lah kotorannya hati itu ada 3 perkara kok. Iri, dengki, sirik. Jadi yang ketiga, orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang yang tertutup pintunya, pintu hajatnya kepada Allah, sehingga orang itu tidak merasakan tidak merasakan sesuatu yang nikmat dari Allah. Aduh agak ngeri. Ini paham lu.
ente beko meleler semerane ente ngaji asal dewe kok itu berarti orang dihinakan. Kata Ndron, kamu orang-orang yang dihinakan oleh Allah kok. Horor ya. Lah ya emang kenyataan hukumnya kayak konon kok. Ya silakan Anda mau ente mau dimuliakan atau mau tidak dimuliakan. Itu kan tadi udah ngomong, ente dikasih pikiran yaitu untuk berpikir dan berzikir, bukan untuk ngilir mikir kang beli kok bukan tuh. Jadi sangat luar biasa orang tersebut. Di situ tinggal ente mau milih seperti apa. Mau orang yang dihinakan oleh Allah mangga, mau Waalaikumsalam, mau menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah ya mangga. Itu kembali pada masing-masing. Itu kitanya mau seperti apa gitu. Kokok mau ngalor mangga, mau ngidul mangga. Loh, mau mojok ya silakan. Tuh, nggak ada yang larang itu. Nggak ada yang larang. Jadi mau menempatkan seperti ente kok madhep di sholat deh, madhep ngalor terserah. Kalau ada alasan, karena ada bahaya, boleh. Tapi kalau nggak ada bahaya, wis bae kok madhep ngulon, mustaqbilal kiblat masalahnya. Tuh. Nah itulah kok keterangan tentang orang yang menjalankan kehidupannya, yaitu intinya orang yang tidak mempunyai adab itu akan menjadi sengsara. Itu otomatis bakal ente mempelajari ilmu dengan adabnya, maka adek bakal cepet paham. Kalau sudah paham maka bagus tingkahnya, ilmunya. Kalau ilmunya sudah bagus maka ente bakal bagus tingkahnya. Kalau sudah bagus tingkahnya maka ente amaliyanya bagus, otomatis orang itu jadi bijak. Alhamdulillahi rabbil alamin.